untuk tahap awal. Ini Bu Angel, inilah yang Bu Angel lihat nih Pak, Ibu Angel situasional yang ada di Riau. Tentu Bu Angel sebagai orang yang berada di pusat, yang dekat dengan SAU tadi kali Pak Sukamto ya, bisa menjembatani Bu. Ini keinginan masyarakat Riau agar Riau ekonominya tumbuh dan bergerak, kemudian berkelanjutan, kemudian terjadi keseimbangan ekonomi. Ini cukup besar Bu. Dengan situasi yang sekarang bergerak dari masa lalu dan masa sekarang. Tadi Pak Kanto bilang jauh beda. Nah, ini bagaimana Bu Angel menyikapi, mensiasati agar semua dunia usaha ini tetap semangat Bu. Silakan Bu Angel. Selamat siang. Dengar suara saya Pak? Dengar Bu, silakan. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Pak Ari, juga Pak Helfrid, dan juga Pak Sukamto, Pak Rudiman. Apa kabar Pak? Semoga sehat semua Bapak Ibu. Iya, izin saya menyampaikan Nadif PSAB Pak Erwin Suryadi yang hari ini berhalangan untuk mengikuti acara undangan bisnis Asosiasi APJ PMI. Izin mungkin akan menyampaikan beberapa materi terkait regulasi yang terkait dengan penggunaan negeri. Saya coba share ya Bapak Ibu sekalian. Sorry. Oke, baik. Mungkin kembali tadi diskusi yang sudah cukup hangat yang disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian dari K3SPHR dan juga dari asosiasi. Mungkin kita mencoba mengingatkan kembali terkait apa yang sudah dilakukan oleh SKK Migas untuk mendukung program peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan optimasi TKDN hulu migas. Sebelumnya mungkin perkenalkan, saya Angela Tiktanita dari Divisi Pengantar Supply, khusus Departemen Kapasitas Nasional yang melakukan tupoksi terkait optimasi TKDN dan juga pemberdayaan produk dalam negeri. Jadi kalau merujuk kepada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, beberapa regulasi telah clear dan telah ditetapkan, yaitu kita mengacu kepada Peraturan Menteri SDM, yaitu nomor 15 tahun 2013 yang berlaku untuk seluruh K3S. Dan juga Peraturan Menteri Perindustrian terkait penggunaan produk dalam negeri, di mana Kementerian Perindustrian mengeluarkan sertifikat TKDN yang mencantumkan nilai sertifikat komponen dalam negeri yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dalam negeri. Kemudian lebih tinggi lagi ada Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2018 yang sebagai peraturan terbaru yang mengacu terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dan kita juga merujuk kepada Peraturan Menteri Perhubungan terkait asas kabotaj, yaitu persyaratan terkait penggunaan optimasi untuk kapal yang berbendera Indonesia. Dan semua regulasi ini harmonisasinya adalah kita tuangkan dalam PTK 007 yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Aris yang dikeluarkan sebagai basis K3S untuk melakukan proses pengadaan dalam kegiatan operasional. Nah, PTK 007 adalah bentuknya seperti ini Bapak Ibu sekalian, dan ini sudah jelas berlaku untuk K3S dengan skema cost recovery dan dikecualikan untuk K3S yang menggunakan skema gross split. Dan beberapa regulasi PTK 007 yang terkait dengan optimasi untuk penggunaan dalam kita atur sedemikian rupa, khususnya juga untuk optimasi penggunaan bank yang berdomisili di wilayah provinsi operasi K3S. Tadi disampaikan oleh Pak Rudi bahwa pengadaan PTK pengadaan yang dilakukan oleh PR juga mengadop beberapa di PTK 007, yaitu nilai nominalnya itu sampai dengan 10 miliar dilakukan oleh daerah. Selain kita melakukan kewajiban sampai dengan level subkontraktor, kita juga
melakukan kewajiban pengawasan terhadap implementasi kontrak kepada penyedia barang jasa dan juga ketentuan terkait verifikasi capaian TKDN dan juga penerapan sanksi administrasi atau finansial apabila mereka tidak memenuhi ketentuan kontrak tersebut. Dan juga pemberian preferensi supaya lebih mengoptimasi perusahaan dalam negeri untuk bisa berkontribusi di pengelolaan barang jasa di K3S. Ini adalah beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala SKK Migas terkait masih untuk penggunaan barang kapal dalam negeri dan juga penggunaan barang jasa dalam negeri dan juga terkait hasil asesmen bersama yang dilakukan oleh SKK Migas, K3S dan juga Ditjen Migas. Dan juga surat edaran untuk kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang kita keluarkan terakhir adalah tahun 2020. Semua surat ini adalah mengacu kepada regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Oke. Dalam PTK tersebut, beberapa kebijakan umum ini juga dilakukan kepada usaha kecil dan usaha menengah, di mana kita mencantumkan secara detail bahwa K3S wajib membina pengembangan berusaha dan kesempatan berusaha bagi perusahaan dalam negeri, terutama usaha kecil, dan nilai kontrak wajib bekerjasama dengan usaha menengah atau setempat apabila nilai kontrak pengadaan jasa lebih dari 50 miliar. Dan juga dilakukan pengawasan oleh K3S terhadap nilai TKDN yang telah dicantumkan dalam kontrak tersebut. Dan penerapan sanksi juga tertulis bahwa apabila pelaksana kontrak menyerahkan sebagian pekerjaan produksi kepada pihak yang bisa dilakukan, tidak dilakukan, maka sanksi merah akan dapat diberlakukan. Nah, ini regulasi yang terkait untuk optimasi perusahaan daerah, di mana untuk tender jasa sampai dengan nilai 10 miliar rupiah itu adalah wajib dilakukan oleh perusahaan yang berdomisili di wilayah provinsi daerah. Dan saya cek tadi di PTK Ajoy pun sudah mengadop ini ya, jadi sepertinya beberapa optimasi daerah masih tetap dipertahankan oleh teman-teman K3S PHR. Dan ini beberapa program yang telah dilakukan oleh SKK Migas untuk mendukung peningkatan TKDN dan juga optimasi penggunaan produk dalam negeri sehingga dapat menghasilkan multi efek, di mana ada 3 komponen utama, yaitu dari sisi industri, dari sisi barang dan jasa, dan juga dari sisi SDM. Dari sisi industri, kita mau supaya industri dalam negeri itu terus berkembang. Oleh karena itu, SKK Migas melakukan beberapa program kegiatan, yaitu untuk penguatan di dalam negeri adalah melakukan asesmen penilaian penyedia barang jasa dalam negeri, dilakukan proses penilaian bersama, dan juga uji coba terhadap barang jasa dalam negeri, di mana apabila 3S merasa perlu dilakukan dan untuk mencoba produk tersebut sesuai dengan kebutuhan operasi, maka dapat dilakukan program uji coba. Dan kesemuanya ini kita tuangkan dalam ketentuan PTK 007. Serta juga kita melakukan kerjasama strategis dengan beberapa BUMN sehingga mendapatkan harga yang kompetitif dan dapat berguna bagi seluruh K3S. Dan juga terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri, ada kewajiban penggunaan workshop untuk dalam negeri, juga kewajiban pelaksanaan di wilayah Indonesia. Terkait pengawasan dan pembinaan, kita juga melakukan monitoring penggunaan produk dalam negeri, dan juga verifikasi penggunaan produk dalam negeri, dan juga pemberian sanksi apabila hasil verifikasinya tidak memenuhi sesuai dengan komitmen awal. Keseluruhan dari program-program dan juga kebijakan ini kita tuangkan dalam PTK 007. Dari sisi sumber daya manusia, dilakukan juga pengembangan kompetensi melalui kompetensi yang telah dilakukan oleh teman-teman SKK Migas, dan juga kewajiban penggunaan tenaga kerja dalam negeri, dan juga kewajiban untuk transfer of age. Dari sisi pengawasan juga dilakukan monitoring terhadap penggunaan tenaga kerja dalam negeri dan juga uji kompeten. Kesemuanya ini diharapkan dapat meningkatkan yang pertama dari sisi industri dalam negeri untuk lebih berkembang dan lebih optimal untuk mendukung operasi hulu migas, dan juga peningkatan terkait peran dan kompetensi sumber daya manusia sehingga dapat
tidak hanya mendukung dalam negeri, tapi bisa ada sisi teknologi dan juga transfer knowledge yang dapat mengoptimalkan dapat diterapkan untuk mendukung operasi gas. Dan dapatkan bahwa capaian TK dan hulu migas sampai dengan saat ini adalah mencapai 58% dari target 57% dan di atas dari target nasional industri TKDN yaitu sekitar 20%. Oke. Dan ini beberapa program yang sudah kita sampaikan, sudah jalan saat ini yang dilakukan oleh SKK Migas, yaitu yang pertama asesmen bersama Hulu Migas telah dilakukan 2 kali pada tahun 2017 dan 2021. Nah, asesmen bersama Hulu Migas ini juga mengajak teman-teman K3S Growsplit untuk ikut andil menyampaikan beberapa pabrikan yang nantinya hasil asesmen ini dapat diterapkan ke seluruh K3S. Asesmen bersama Hulu Migas ini merupakan kolaborasi program antara SKK Migas, Dijen Migas, dan juga K3S, di mana nantinya seluruh dari hasil asesmen ini tujuannya adalah untuk memperkuat dari APDN Migas, yaitu daftar apresiasi data penunjang hulu migas yang saat ini merupakan acuan dari pengadaan barang jasa di K3S terhadap kemampuan industri penunjang dalam negeri. Dan kedua adalah uji coba produk dan substitusi, di mana Mas juga terhadap beberapa produk dalam negeri dan juga substitusi yang telah berhasil dilakukan dan secara efisiensi pun memberikan efek nilai yang cukup baik. Bisa dipersingkat Bu Angelia? Gimana? Bisa dipersingkat Bu Angelia? Halo? Bisa gimana dipersingkat? Pak? Bisa dipersingkat? Oh iya baik Pak. Ya baik, oke. Yang terakhir kerjasama strategis. Terkait beberapa dengan produk dalam negeri. Jadi yang mau saya sampaikan adalah produk dalam negeri memang terbukti dapat bersaing dengan produk luar negeri secara kualitas dan bahkan dapat memberikan efisiensi. Izin mungkin ini adalah akhir dari presentasi saya. Yang saya mau sampaikan ada seperti ini Pak Aris. Apa sih kontribusi SKK Migas terhadap K3S Growsplit yang dimana keadaannya dilakukan secara mandiri. Jadi mungkin saya bisa sampaikan bahwa SKK Migas tetap melakukan pengawasan dan evaluasi nilai TKDN dalam rencana pengadaan di K3S Growsplit dengan tujuan agar implementasi penggunaan barang jasa dalam negeri tetap terpenuhi, yaitu melalui evaluasi TKDN dalam rencana pengadaan mereka. Karena selain kita melakukan evaluasi TKDN Growsplit tersebut, diharapkan K3S Growsplit tersebut secara implementasi pada saat proses pengadaan pun telah mengacu kepada TKDN tersebut. Nah, karena pada akhirnya setelah kita lakukan evaluasi TKDN Growsplit, K3S Growsplit harus memenuhi ketentuan terkait variabel split yang akan dikejar oleh K3S Growsplit. Nah, untuk mencapai variabel split tersebut, K3S Growsplit harus melakukan keberpihakan terus menerus kepada lokal Indonesia dan juga daerah. Untuk itu, kepada teman-teman penyedia barang jasa daerah dan juga nasional juga harus selalu perlu melakukan pengembangan continuous improvement sehingga dapat berkompetisi secara kualitas, harga, dan available untuk mendukung operasi K3S Growsplit, khususnya yang saat ini sedang dibahas adalah K3S PHR. Jadi mungkin itu paparan dan juga penjelasan dari SKK Migas terkait hal ini. Saya kembalikan kepada Pak Aris, silakan Pak. Baik Bu Angelia, terima kasih Bu atas paparannya yang cukup cukup detail. Jadi yang menjadi titik poin teman-teman di KKSW Karokan saat ini Bu Angelia, bahwa separuh-separuh digunakan yang ada yang diterbitkan oleh SKK. CFCD dipakai Bu, tapi PTK-nya enggak. Nah ini yang menjadi dispute yang sekarang terjadi. Apa yang kira-kira yang bisa dijembatani oleh SKK Migas sehingga ruang kebijakan khusus itu benar-benar
didapatkan oleh daerah seperti yang Bu Angelia mengatakan bahwa tetap konsen di TKDN. TKDN itu artinya kan keberpihakan. Nah, bagaimana caranya yang tadi sudah Bu Angelia dengarkan paparan dari Ketum Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang Indonesia Pak Efri Sitompul dan yang disampaikan oleh Pak Sukamto dan Pak Rudi Imran. Menurut Pak Efri sih yang tadi disampaikannya itu yang normatif biasa-biasa saja. Justru hari ini asosiasi mengharapkan sesuatu yang luar biasa nih buat daerah ke depan. Nah, Ibu sebagai dan tim tentu bisa menyuarakan ini gitu loh. Dan tentu kita juga punya harapan besar ya. Seperti apa? Sebelum Ibu jawab pertanyaan ini, karena ini disiarkan secara live streaming oleh Ceria TV, maka kita masuk kepada yang satu ini, silakan. Baik Bapak-Bapak Ibu sekalian yang masih berada di floor yang hadir pada ini secara offline maupun teman-teman pengusaha lain yang masih berada di online. Cukup menarik, tambah semakin hangat diskusi kita pada hari ini, makin besar harapan yang diharapkan. Nanti juga kita akan memberikan kesempatan pertanyaan kepada floor yang secara offline maupun yang secara online.